Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah semuanya pada pagi hari ini? Semoga kita semuanya, anak ustazah beserta keluarga, berada dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salam dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Baik anak ustazah, ketemu lagi dengan Ustazah Rina pada pembelajaran IPS, itu pada bidang studi IPS dengan tema pengaruh kondisi geografis Asia Tenggara terhadap kegiatan ekonomi masyarakatnya. Agar lebih berkahnya pertemuan kita pada kali ini, marilah kita buka pertemuannya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak ustazah, kita awali pembelajarannya. Ini kalau kita lihat, ini ada gambar tambang ya, tambang emas di Papua. Perekonomian negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Kawasan Asia Tenggara, tempat terletaknya negara ASEAN, merupakan pertemuan dari 3 lempeng. Apakah anak ustazah tahu apa maksudnya lempeng? Lempeng itu adalah lapisan-lapisan bumi yang ini kita di negara Asia Tenggara ada 3 lempeng besar, yaitu ada pertemuan 3 lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Filipina yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan negara di Asia Tenggara memiliki potensi tambang yang besar. Kemudian, selain itu, potensi pertanian juga sangat mendukung karena Asia Tenggara terletak di kawasan tropis. Seperti kita di Indonesia, kita berada di kawasan Khatulistiwa, sehingga negara kita memiliki iklim tropis. Nah, iklim tropis ini sangat cocok untuk melakukan kegiatan pertanian. Oke, mari kita lihat kondisi geografis dan kegiatan ekonomi pada masing-masing negara. Itu pertama, yaitu negara Indonesia. Nah, mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utamanya yaitu padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Sedangkan hasil tambangnya yaitu berupa minyak bumi, gas alam, emas, timah, boksit, tembaga, dan batu bara. Nah, kemudian komoditas utama di bidang perikanan yaitu ada ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Nah, itulah sumber daya alam negara kita yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat kita Indonesia ini. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Wilayah Malaysia itu terbagi atas 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, wilayah Malaysia Barat sangat subur, baik dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Sedangkan wilayah Malaysia Timur banyak berupa hutan lebat. Jadi, karena hutan itu dijadikan sebagai tempat melindungi satwa-satwa yang ada di sana. Komoditas utama di Malaysia yaitu di bidang pertanian berupa karet, kelapa sawit, lada, teh, padi, dan kopra. Malaysia memiliki potensi tambang timah yang besar. Nah, ada juga tambang minyak bumi, gas alam, dan boksit. Berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Wilayah Brunei Darussalam banyak berupa rawa, kurang baik untuk dijadikan wilayah pertanian. Tetapi Brunei Darussalam kaya akan barang tambang.
salah satunya adalah minyak bumi. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar negara ini. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penambang minyak bumi. Oke, jadi negara Brunei ini kaya akan barang tambang, terutamanya adalah minyak bumi dan juga ada gas alam. Kita lanjutkan, itu negara Singapura. Nah, ini ya ikon negara Singapura, Merlion. Ya, kita lihat kegiatan perekonomiannya. Nah, negara Singapura perekonomiannya lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara ini. Nah, antum tahu negara Singapura adalah negara yang kecil, tetapi walaupun negaranya kecil, tapi letaknya sangat strategis, sehingga membuat negara tersebut menjadi jalur pelayaran dan transit yang sangat ramai. Nah, kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Oke, jadi kondisi negara Singapura yang kecil, yang letaknya strategis itu, walaupun tidak bergerak di bidang pertanian, tetapi mereka lebih kaya, lebih maju dibandingkan negara-negara yang ada di Asia Tenggara lainnya. Berikutnya adalah negara Thailand. Nah, masih ingatkah Ustazah negara Thailand? Negara Thailand ini dikenal juga sebagai negara lumbung padi, karena negara ini banyak menghasilkan padi ya. Oke, sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah bidang pertanian. Nah, padi merupakan komoditas utama Thailand, sehingga Thailand dijuluki sebagai lumbung padi dunia. Nah, antum masih ingat selain dari padi itu ada juga jagung. Kalau kita di Indonesia terkenal dengan sebutan beras Thailand, jagung manis Thailand. Nah, itu diimpor ke Indonesia sehingga kita bisa juga menikmati hasil pertanian negara Thailand tersebut. Selain pertanian, devisa utama negara Thailand ini berasal dari kegiatan pariwisata. Nah, jadi daerah Thailand ini juga memiliki sektor pariwisata yang dikelola dengan baik, sehingga membuat para turis mancanegara dan juga turis lokal akan datang ke negara tersebut untuk melihat keindahan negara Thailand tersebut. Nah, sehingga bagian pariwisatanya ini menjadi devisa utama negara Thailand tersebut. Kemudian potensi tambang Thailand ada berupa minyak bumi, gas alam, tembaga, biji besi, dan emas. Berikutnya kita lanjut ke Filipina. Pada negara Filipina, kegiatan utama ekonominya bergerak dalam bidang pertanian. Di negara Filipina ini juga termasuk daerah yang subur, sehingga perekonomiannya juga bergerak di bidang pertanian. Wilayah pertanian utamanya yaitu terdapat di Pulau Luzon. Selain itu, warga Filipina juga bekerja di bidang pertambangan dan perdagangan. Potensi tambangnya yaitu ada biji besi, tembaga, emas, perak, dan keramik. Selanjutnya kita lihat negara Kamboja. Negara Kamboja juga adalah negara yang subur, karena mata pencarian utama penduduk Kamboja adalah sebagai petani. Nah, wilayah Kamboja bagian tengah yang dipengaruhi oleh Danau Tonle Sap dan Sungai Mekong merupakan wilayah yang subur yang sehingga menjadi wilayah pertanian. Ya, negara Kamboja ini juga disebut negara pertanian. Padi dan karet merupakan hasil pertanian terbesar di Kamboja. Potensi tambang Kamboja adalah ada gas alam, minyak bumi, dan batu permata. Selanjutnya kita lihat negara Laos. Negara Laos, mata pencarian penduduk Laos juga adalah sebagai petani. Selain itu juga beternak. Di negara Laos juga adalah negara yang subur.
Nah, wilayah pertanian Laos banyak terdapat di sekitar Sungai Mekong. Jadi di Laos juga dialiri oleh sungai yang besar, namanya adalah Sungai Mekong, sehingga daerah tersebut menjadi daerah yang subur, cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Potensi tambang Laos yaitu ada berupa timah dan biji besi. Berikutnya yaitu negara Myanmar. Negara Myanmar, kegiatan ekonominya juga bergerak di bidang pertanian. Hasil utama pertaniannya juga adalah padi, sama seperti kita di Indonesia. Potensi tambangnya yaitu ada berupa emas, tembaga, timah, perak, dan batu permata. Berikutnya negara Vietnam. Wilayah delta Sungai Mekong dan dataran rendah Sungai Merah merupakan wilayah Vietnam yang paling cocok untuk pertanian. Nah, jadi selain dari negara Laos tadi, juga ada negara Vietnam yang juga dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga daerah di sekitar Sungai Mekong ini sangat subur dan cocok dijadikan sebagai daerah pertanian. Potensi tambangnya adalah ada minyak bumi, gas alam, tembaga, emas, dan timbal. Selanjutnya kita lihat ini negara terakhir di Asia Tenggara, yaitu negara Timur Leste. Nah, negara Timur Leste itu berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Kenapa? Negara Timur Leste ini kurang cocok untuk lahan pertanian karena tanahnya kurang subur dan berupa pegunungan. Sehingga daerah Timur Leste lebih banyak mengandalkan sektor perkebunan seperti kopi dan kentang. Di daerahnya yang kurang subur itu dan berupa pegunungan dijadikan sebagai tempat berkebun. Sehingga hasil utamanya di situ yaitu ada kopi dan kentang. Sementara potensi tambangnya berupa emas, perak, dan marmer. Itulah kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara yang kita bahas pada kali ini. Semoga apa-apa yang sudah kita bahas barusan membuat anak ustazah juga mengerti dan lebih paham ya tentang kegiatan ekonomi negara-negara yang ada di Asia Tenggara tersebut. Dan anak ustazah juga bisa mencari referensi yang lain, baik itu membaca buku, juga bisa melihat di Google, dan juga bahkan bisa membuka YouTube untuk lebih mengenal daerah-daerah negara-negara yang ada di Asia Tenggara tersebut. Anak ustazah bisa juga melihat kembali video ini. Kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Nah, kemudian untuk pembelajaran ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Kepada Allah saya minta ampun. Astagfirullahaladzim. Saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.